Bapak, Ibu, Saudara pendengar renungan ceria yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala tulisan yang Engkau ilhamkan ya Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Oleh sebab itu, Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dengan demikian, kami tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 12 sampai 19 yang demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca kisah kemartiran para kudus, kita menemukan banyak kesaksian yang dapat mengobarkan iman kita. Saya teringat kemartiran Santo Polikarpus, seorang uskup dari Smyrna. Pada saat itu, musuh-musuh gereja berusaha untuk menghancurkan gereja di keuskupannya. Uskup Polikarpus sendiri ditangkap, tetapi dia tidak melawan. Dia tahu bahwa dia akan dianiaya dan dibunuh, tetapi ia tidak takut. Bahkan ia menyiapkan makanan lezat untuk para musuhnya. Kepada para algojo ia meminta untuk diberi waktu supaya ia dapat berdoa sejenak. Setelah itu ia berkata, "Jadilah kehendak Tuhan atas diriku." Polikarpus kemudian dibelenggu dan diarak di tengah-tengah orang banyak menuju kediaman prokonsul untuk diadili. Di hadapan prokonsul ia diminta untuk menghujat Yesus dan mempersembahkan korban kepada para dewa. Tetapi Polikarpus menjawab, "Sudah 86 tahun saya mengabdi kepada Kristus, dan tidak pernah saya alami bahwa Kristus berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat Raja dan Penyelamatku?" Menarik untuk memahami kata-kata Polikarpus. Di saat yang sangat sulit, dia masih diberi keberanian menjamu algojo-algojo, meminta untuk berdoa, dan berani mengakui rasa cintanya kepada Kristus. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, beriman kepada Kristus atau mengikut Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menikmati mujizat dan anugerah keselamatan kekalnya, namun terkadang Tuhan izinkan kita mengalami aniaya dan penderitaan. Ketika kita mengalami aniaya dan penderitaan, seharusnya iman kita tetap teguh, karena mengalami aniaya dan penderitaan adalah juga bagian dari mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan murid-muridnya, "Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa
oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan untuk bersaksi. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada para murid-Nya untuk tidak takut dan mencari pembelaan. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu." Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya dan kepada kita orang-orang percaya, bahwa Ia akan menyertai murid-murid-Nya dan kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Bentuk penyertaannya adalah menguatkan kita ketika kita dianiaya dan menderita. Bentuk penyertaannya adalah memberikan kata-kata bijaksana, meletakkan kata-kata di lidah para murid-Nya supaya dapat bersaksi tentang kebenaran sejati. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa yang memecah belah bukan hanya orang lain, tetapi orang-orang dalam satu keluarga. Orang-orang dalam satu keluarga bisa bermusuhan. Karena nama Tuhan Yesus, orang membenci dan menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Tetapi jangan khawatir dan takut, karena Tuhan Yesus berjanji, tidak sehelai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Artinya Tuhan Yesus melindungi kita di saat kita mengikut dan melayaninya. Oleh sebab itu mari kita mempercayai akan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 3 ayat 4a, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat aku." Mazmur 34 ayat 8 berkata, "Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka." Mazmur 91 ayat 7, Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kita. Namun jika kita mengalami aniaya sampai menderita, bahkan harus mengalami kemartiran seperti Polikarpus atau murid-murid Tuhan Yesus, itu berarti Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk ikut menderita bersamanya. Tuhan Yesus mempercayai kita untuk ikut menderita bersamanya. Oleh sebab itu, berbahagialah. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 14, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu." Matius 5 ayat 10-12, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Tuhan memberkati kita. Amin.